Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Firda dengan NIM J1125031 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat, protein, dan enzim yang dimana ketiga jenis biomolekul esensial yang memiliki peran krusial dalam struktur dan fungsi semua organisme hidup. Berikut adalah penjelasan materi ketiganya. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat atau hidra arang adalah salah satu jenis makromolekul biologis utama dan sumber energi utama bagi kehidupan. Karbohidrat memiliki penyusunan unsur yang dimana secara sederhana karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nama karbon sendiri berasal dari kata karbon dan hidrat atau air karena rumusan molekul dasarnya seringkali digambarkan sebagai CnH2ON. Fungsi utama karbohidrat ada tiga, yaitu yang pertama sumber energi primer, yang dimana karbohidrat terutama glukosa adalah bahan bakar utama yang digunakan oleh sel-sel tubuh, otak, dan otot untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua adalah cadangan energi, yang dimana kelebihan karbohidrat disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot pada hewan atau dalam bentuk pati di tumbuhan. Yang ketiga adalah bahan bangunan atau struktural, yang dimana karbohidrat seperti selulosa dan hemiselulosa merupakan komponen penting penyusun dinding sel tumbuhan, memberikan kekuatan pada tanaman. Klasifikasi berdasarkan jumlah unit gula. Yang pertama adalah monosakarida atau gula tunggal, yang dimana unit karbohidrat terkecil yang tidak dapat dihidrolisis lagi. Contohnya seperti glukosa atau gula darah, fruktosa atau gula buah, dan galaktosa. Yang kedua adalah disakarida atau gula ganda, yang dimana terdiri dari dua unit monosakarida yang terkait. Contohnya seperti sukrosa, laktosa, dan maktosa. Yang ketiga adalah polisakarida atau gula kompleks, yang dimana rantai panjang ratusan hingga ribuan monosakarida. Contohnya seperti patin atau amino, glikogen, selulosa, dan kitin. Yang kedua adalah protein. Protein adalah salah satu dari 4 kelas utama makromolekul biologis yang sangat penting untuk struktur dan fungsi semua sel hidup. Protein juga adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari asam amino. Penyusunan unsur dari protein, yaitu protein tersusun dari unsur-unsur utama yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, dan kadang-kadang mengandung belerang. Unit dasar dari protein adalah penyusunan protein adalah asam amino yang saling terkait satu sama lain melalui ikatan peptida dan membentuk rantai panjang polipeptida. Urutan spesifik dari asam amino inilah yang menentukan bentuk 3 dimensi dan fungsi dari setiap protein. Fungsi utama dalam protein. Yang pertama adalah struktural atau pembangunan, yang dimana protein membentuk sebagian besar struktur tubuh, termasuk otot, kulit, rambut atau keratin, kuku, dan jaringan ikat atau kolagen. Yang kedua adalah katalisator atau enzim, yang dimana semua enzim adalah protein yang berfungsi mempercepat reaksi biokimia dalam tubuh. Yang ketiga adalah transportasi dan penyimpanan, yang dimana hemoglobin adalah protein yang menyangkut oksigen dalam darah, sementara protein lain menyimpan ion logam atau zat lain. Yang keempat adalah pertahanan tubuh atau imunitas, yang dimana antibodi atau imunoglobin yang melawan infeksi adalah protein. Yang kelima,
pengatur atau hormonal, yang dimana beberapa hormon penting seperti insulin atau mengatur gula darah adalah protein. Yang keenam adalah sumber energi alternatif, yang dimana meskipun fungsi utamanya bukan sebagai sumber energi protein, dapat dipecah menjadi energi jika asupan karbohidrat dan lemak tidak mencukupi. Berikutnya adalah enzim. Enzim adalah komponen yang paling spesifik karena mereka adalah jenis protein khusus yang memiliki fungsi sangat vital sebagai biokatalisator. Adapun sifat-sifat enzim, yang pertama adalah spesifik, di mana enzim bersifat spesifik, artinya setiap enzim hanya dapat bekerja pada satu jenis substrat atau reaksi kimia tertentu. Ini seperti kunci yang hanya cocok dengan gembok tertentu. Yang kedua adalah dapat digunakan kembali sebagai katalisator, di mana enzim berfungsi sebagai katalisator yang mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi secara permanen. Setelah mengatalisis reaksi, struktur kimia enzim akan terbentuk kembali seperti semula dan dapat digunakan kembali untuk reaksi berikutnya. Yang ketiga adalah dapat bekerja dua arah bolak-balik atau reversible, di mana suatu enzim dapat mengatalisis reaksi dari substrat menjadi produk dan juga sebaliknya dari produk menjadi substrat, tergantung pada kondisi kesetimbangan. Yang keempat adalah dipengaruhi suhu dan pH atau termolobin, di mana aktivitas enzim sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama suhu dan pH. Enzim memiliki suhu dan pH optimum untuk bekerja secara efektif. Di luar rentan optimum, terutama pada suhu tinggi atau pH yang terlalu asam atau basa kuat, enzim dapat mengalami denaturasi dan kehilangan aktivitasnya atau bersifat termolobin. Cara kerja enzim. Mekanisme kerja enzim berfokus pada penurunan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah jumlah energi minimum yang diperlukan agar suatu reaksi kimia dapat terjadi. Energi menurunkan penghalang energi. Ini sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Enzim bekerja dengan cara mengikat molekul targetnya, disebut substrat, pada area spesifik yang disebut sisi aktif atau aktifik, sehingga hubungan antara enzim dan substrat ini sering dianalogikan dengan model kunci dan gembok karena sifatnya yang sangat spesifik.